Oke, welcome back teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter kedua yang mana nanti kita akan belajar tentang kata hubung ya. Jadi di kalimat itu boleh ada namanya conjunction atau kata hubung. Nanti kalau teman-teman menemukan ada satu kata hubung, artinya subjek predikatnya nanti harus lebih dari satu ya. Karena jadi gini, kata hubung itu tidak wajib ada di kalimat, dia akan wajib ada ketika subjek predikatnya ada lebih dari satu. Seperti itu ya. Jadi fungsi conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman menemukan ada misalnya di soal seperti ini, conjunction, kemudian subjek, kemudian titik-titik, koma, subjek predikat. Apa yang kehilangan di titik-titik di sini, teman-teman? Yang hilang di sini apa kira-kira? Predikat verb. That's right. Ya, betul. Jadi verb yang bisa jadi predikat ya. Jadi cari nanti di pilihan ganda, cari predikatnya seperti itu. Lagi teman-teman. Misalkan kalau di soal teman-teman menemukan subjek predikat titik-titik subjek predikat, apa yang hilang di situ? Conjunction. That's right. Berarti di situ kita butuh conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Nah, kemudian terakhir, sorry, berarti kita butuh conjunction di sini untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, terakhir misalkan teman-teman menemukan subjek predikat conjunction, apa yang hilang di titik-titik? Subjek predikat. That's right, subjek sama predikat. Nah, jadi konsepnya penggunaan conjunction itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau di dalam kalimat nanti ada lebih dari satu subjek predikat, maka kita baru butuh conjunction. Tapi kalau subjek predikatnya cuma satu, maka teman-teman jangan memasukkan conjunction. Gitu ya. Nah, jadi conjunction sendiri itu ada dua jenis, teman-teman. Jadi conjunction itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya fanboys, ada juga yang namanya selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu cuma singkatan, teman-teman. Dari for, and, nor, but, or, yet, so. For artinya di sini karena, bukan for yang artinya untuk. Karena for yang artinya untuk itu kelas katanya preposisi, bukan conjunction. Ya. Nah, tapi kalau for yang artinya karena itu adalah conjunction atau kata hubung. Nah, and juga artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, so artinya sehingga. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction, jadi conjunction itu banyak, teman-teman. Kata hubung itu banyak, gitu ya. Nah, kalau misalkan selain for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu masuk ke yang sebelah kanan, yaitu selain fanboys. Nah, contohnya conjunction fanboys sama-sama mau bilang karena, kalau di fanboys kita tadi punya for. Nah, kalau yang di selain fanboys kita punya because atau since. Itu karena dan dia conjunction. Hati-hati dengan because of ya, teman-teman. Jadi ada kata because of, itu satu kata. Jadi because of, ini hati-hati dengan kata ini. Because of itu satu kata. Artinya sama-sama karena, tapi dia bukan conjunction. Jadi because sama because of itu beda, teman-teman. Kalau because itu conjunction, kalau because of itu preposition. Dia satu kata. Gitu ya. Jadi hati-hati preposition dan conjunction fungsinya beda. Gitu teman-teman. Kemudian berikutnya ada lagi when, once, as. Ketika, artinya sama-sama ketika semuanya. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap fix mereka adalah conjunction. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada where, di mana ada which, who, that yang artinya yang. Nah, that juga bisa artinya bahwa, teman-teman. Kemudian while artinya sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Kemudian ada every time atau whenever artinya kapanpun. Kemudian ada although meskipun, sama kayak though aja ya yang nggak ada all-nya itu juga conjunction artinya meskipun, ataupun even though. Even though itu satu kata teman-teman, artinya juga meskipun dia conjunction gitu ya. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini adalah whose daughter. Ini satu kata. Nanti artinya yang anak perempuannya atau yang putrinya seperti itu. Misalkan lagi whose car, yang mobilnya. Misalnya lagi whose house, yang rumahnya seperti itu. Itu anggap sebagai conjunction. Kemudian berikutnya ada the way, how sama us artinya sebagaimana, atau kalau how aja itu bisa berarti bagaimana aja ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi. Jadi conjunction selain when boss itu ada banyak banget. Nanti akan saya kirimkan koleksi conjunction saya ke grup. Supaya nanti kalau teman-teman siapa tahu mau mencatat di bukunya atau mau ngeprint gitu ya. Supaya gampang untuk belajar. Nanti saya kirimkan daftar conjunction yang saya temukan, teman-teman. Seperti itu.
Nah, ini adalah conjunction ya. Nggak perlu dihafal. Misalnya teman-teman mau foto dulu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian sambil mengkalkan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan teman-teman. Jadi silahkan difoto atau di screenshot sambil kalau ada pertanyaan silahkan untuk seputar conjunction sejauh ini. Mister izin tanya, as itu bukan karena ya. As itu bisa nggak ya artinya karena? Karena gini teman-teman, dalam bahasa Inggris biasanya satu kata itu memiliki lebih dari satu arti. Ya, kita cek as yang artinya conjunction, sorry, yang conjunction itu bisa nggak jadi apa namanya? Jadi artinya karena. Kita mari mari kita cek teman-teman. Jadi as yang conjunction ya, bukan as yang preposition. Jadi kalau teman-teman ngecek di kamus, kok ada angkanya seperti ini, artinya itu dia memiliki lebih dari satu arti dan lebih dari satu kelas kata. Oke, kita cek yang conjunction teman-teman. Nah ini yang conjunction. As yang conjunction. Kita cari artinya ya. Yang pertama adalah dipakai di perbandingan. Yaitu as artinya sama dengan. Gitu ya, bukan. Kemudian yang kedua, in the way that someone says or that something happens or in the condition something is in. Jadi artinya seperti. Contohnya do as I say, lakukan seperti yang saya katakan. Atau contohnya lagi we'd better leave things as they are until the police arrive. Jadi kita sebaiknya meninggalkan atau kita sebaiknya membiarkan saja eh, sam- sebagaimana mereka sampai polisi tiba. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dipakai untuk mengatakan bahwa yang kalian katakan itu sebenarnya sudah diketahui atau telah dinyatakan sebelumnya. Contohnya, David, as you know, David, seperti yang kamu tahu. Nah, artinya seperti, bukan karena, Mister. Oh, di bawah masih ada ternyata. A while atau when artinya ketika ya, teman-teman. Contohnya, I saw Peter as I was getting off the bus. Saya melihat Peter ketika saya turun dari bis. Kemudian yang kelima dipakai untuk menyatakan, oh ya bisa, dipakai untuk menyatakan kenapa suatu situasi itu ada atau kenapa seseorang itu melakukan sesuatu. Ya bisa Mister, artinya karena. Jadi as itu artinya banyak Mister ya. Salah satunya artinya adalah karena. Jadi as juga bisa diartikan karena. Contohnya, as it was getting late, I turned around to start for home. Kalau diartikan eh, jadi artinya kayak ketika ya, tapi karena dia karena ini sudah larut gitu ya, saya berbalik dan mulai pulang atau mulai ya mulai beranjak pulang seperti itu. Ya, jadi dia bisa menjadi karena, Mister. Kemudian, Mister, apakah bisa conjunction disimpan setelah dua subjek dan dua predikat? Nah, berarti kita lanjut ke bagian berikutnya, Mister, tentang conjunction untuk menjawab pertanyaan ini ya, teman-teman. Jadi kita kembali ke PowerPoint dulu. Kita jawab tentang letaknya conjunction di dalam kalimat. Maksudnya di mananya subjek predikat gitu ya. Jadi gini, sebelum kita ke situ, ke tempatnya, saya mau menjelaskan kenapa conjunction itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Kan harusnya fanboys itu kan conjunction ya kan? Selain fanboys itu juga conjunction. Nah, tapi kenapa mereka dibedakan? Harusnya kalau sama-sama conjunction jadiin satu aja, nggak usah dibedain. Nah, tapi kenapa mereka malah dibedain? Harus ada dua. Nah, karena ada perbedaan penggunaan, teman-teman. Nah, perbedaan penggunaannya di mana? Yaitu yang pertama, itu peletakan. Oke? Nah, jadi fanboys itu peletakannya atau letaknya itu nggak boleh di paling depan kalimat. Alias dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Dan kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, sebelumnya harus ada satu koma. Itu kaidah penulisan di Amerika Serikat. Ya, jadi kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek dua predikat, misalkan sebelumnya subjek, kemudian koma, baru diikuti fanboys, setelahnya nanti subjek predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau yang selain fanboys itu tempatnya boleh di paling depan sendiri. Jadi kalau teman-teman misalnya di soal menemukan ada dua subjek dua predikat, nah titik-titiknya kok di paling depan sendiri atau di awal kalimat, maka jangan pilih yang fanboys, pilih yang selain fanboys. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian nanti kalau ditulis rumus, fanboys itu karena tempatnya dia hanya bisa di tengah kalimat, rumus kalimatnya nanti cuma satu. Contohnya, subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Itu untuk fanboys, teman-teman, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so tadi. Ya. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah di dalam kalimat, nanti bentuk
kalimatnya ada seperti ini ya, ada 3 minimal. Yang pertama subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kemudian yang kedua subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Kemudian yang ketiga conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu, Mister. Jadi penempatannya conjunction itu seperti ini. Jadi di dalam kalimat seperti ini, ya. Nah, sekarang perbedaan yang terakhir, teman-teman. Nah, conjunction verbose itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Saya ulang lagi, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada conjunction verbose, itu hati-hati karena dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kadang conjunction verbose itu hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Gitu ya. Nah, contoh yang saya maksud seperti ini. Ini yang menghubungkan tiga subjek, tiga predikat untuk verbose and. Contohnya, teman-teman. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Ini kalau diartikan, saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, di sini fanboys-nya itu masih menghubungkan tiga subjek, tiga predikat, dipisah dengan satu koma. Ini kalau fanboys nggak apa-apa, teman-teman. Jadi subjeknya I, predikatnya love. Subjek kedua I, predikatnya love. Subjek ketiga I, predikatnya juga love. Nah, karena subjek predikatnya itu sama-sama I dan love, itu bisa kita sebutkan sekali saja. Jadi kita rangkap sekali saja, nggak perlu diulang-ulang. Nanti jadinya seperti ini. I love apples, oranges, and mangoes. Artinya sama, teman-teman. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Bedanya dia lebih singkat aja. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ tetap ada conjunction and, tapi subjek predikat di kalimat ini cuma satu, teman-teman, yaitu I, predikatnya adalah love. Gitu ya. Nah, jadi and di sini ini bukan lagi menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi dia menghubungkan tiga objek. Objek pertama adalah apples, objek kedua adalah oranges, objek ketiga adalah mangoes. Nah, ini yang saya maksud kalau fanboys itu bisa menghubungkan selain subjek predikat di dalam kalimat. Ya, jadi dia menghubungkan bagian kalimat saja itu nggak apa-apa. Syaratnya harus paralel atau setara. Ya, teman-teman harus sama. Kalau objek ya objek, kalau kata sifat ya kata sifat, kalau kata keterangan ya kata keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys, karena dia hanya menghubungkan dua subjek, dua predikat, dia tidak bisa seperti paralel seperti ini, nggak bisa, teman-teman. Jadi conjunction selain fanboys itu fix harus ada lebih dari satu subjek predikat. Atau hanya bisa menghubungkan dua subjek dan predikat. Seperti itu. Contoh, teman-teman. I love apples, subjek predikat ya. Because, conjunction. Subjek lagi they, predikatnya adalah are. Nah, nanti kalau dibaca, I love apples because they are a source of vitamin A. Kalau diartikan, saya suka apel karena mereka itu adalah sebuah sumber vitamin A. Contoh ya, teman-teman, seperti itu. Nah, secara materi sudah selesai untuk conjunction. Adakah yang mau ditanyain dulu sebelum ke contoh soalnya? Silakan kalau ada pertanyaan. Kak, mau nanya, Silakan, Miss, boleh. kan saya dulu tuh pernah tes prediction, tapi di dalam soal itu kadang ada subjek predikat, terus di opsinya itu bisa nambahin conjunction subjek predikat, bisa Betul. aja nggak nambahin apa-apa. Itu gimana ya maksudnya ya? Kadang bingung juga, ini perlu tambah conjunction nggak ya kalau misalnya udah kelengkap, atau emang kita harus nggak usah nambah lagi conjunction, cuman keterangan aja. Saya dapat pertanyaan. Jadi gini, ini sering ya teman-teman kalau di soal prediksi. Ya, kalau di soal yang asli dari ITS saya belum pernah nemu kasus ini. Jadi kasus yang hilang itu banyak banget gitu ya. Di kalimat itu kita nambahin banyak banget gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal susunannya adalah subjek, kemudian predikat, kemudian titik-titik ya. Nah, nanti teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D itu teman-teman cek dulu. Nah, kan di soal kan sudah lengkap teman-teman. Maaf. Di soal kan sudah lengkap ya, sudah ada subjek, sudah ada predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di pilihan ganda itu semuanya kok ada predikatnya lagi. Misalkan ya, di pilihan A, B, C, D itu kok ada predikat lagi.
Nah, berarti nanti di sini kita akan memasukkan predikat lagi. Artinya kalau kita mau masukkan predikat lagi, teman-teman, harus ada subjeknya dan harus juga ada conjunction. Jadi cara menentukannya atau bagaimana kalau kita menemukan jenis soal seperti ini, teman-teman perhatikan di pilihan ganda ada predikat lagi nggak? Gitu ya. Kalau ada predikat lagi, fix teman-teman akan butuh juga subjek dan conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikatnya nanti. Seperti itu, Mas. Tapi kalau misalkan di pilihan ganda nggak ada predikatnya lagi, nah berarti itu masalah beda. Nanti materi kita hari ketiga, misalnya predikatnya butuh objek nggak? Kalau butuh objek, carikan ABCD yang kata benda. Gitu ya. Tapi kalau predikatnya tidak butuh objek, jangan dipaksakan dikasih objek. Jadi yang bisa ngisi hanya keterangan. Jadi kalimat itu kalau lengkap, teman-teman, itu adalah SPOK. Nah, yang wajib ada itu adalah subjek predikat. Kalau objek itu menyesuaikan apakah predikatnya itu butuh objek atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau keterangan juga menyesuaikan. Kita mau tambahkan keterangan atau tidak. Karena keterangan itu hanya memberikan keterangan atau informasi tambahan saja. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah membantu? Does it help, Miss? Baik, terima kasih, Kak. Oke, dapat ya. Nah, nanti itu saya buatkan teman-teman di contoh latihan buat teman-teman nanti ada gitu ya. Jenis soal seperti ini. Karena saya jaga-jaga siapa tahu teman-teman nanti ngambilnya yang prediksi. Karena di prediksi ada jenis soal itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Misal di contoh soal ada satu subjek, dua predikat. Apakah di jawaban kalau ada jawaban terdapat satu conjunction dan satu subjek itu benar jawabannya? Kemungkinan besar-besar. Nah, kenapa saya bilang kemungkinan besar? Kalau diprediksi itu kemungkinan besar, tapi kalau di soal yang asli dari ITS itu pasti benar. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia nggak asli dari ITS itu sebenarnya lebih gampang. Yang ITP asli ITS itu sebenarnya lebih mudah, teman-teman. Nah, tapi kalau yang diprediksi itu biasanya yang bikin soal membulet-buletkan. Jadi lebih sulit. Seperti itu. Kadang itu conjunction subject itu ada, tapi subjeknya salah. Itu kalau diprediksi ya. Nanti jawabannya itu nanti materi hari ke-10 yaitu pemendekan conjunction subjek predikat. Nanti kita bahas di hari ke-10. Tapi kalau di ITS yang Mister tanyakan itu sudah pasti benar. Yang asli yang bikin TOEFL itu yang Mister tanyakan itu pasti benar. Seperti itu, Mister. Tapi kalau yang prediksi itu belum tentu, teman-teman. Karena diprediksi itu lebih sulit seperti itu. Subjek predikat, koma, titik-titik, conjunction apakah pasti selalu fanboys? Jawabannya tidak selalu, Mister. Jadi tergantung, jadi gini, conjunction selain fanboys apa boleh dikasih koma sebelumnya? Jawabannya boleh, terutama kalau eh, nggak ada terutama sih. Jadi eh, boleh jawabannya kadang itu apa namanya conjunction subjek predikat itu memang dipisah dengan koma, teman-teman. Entah itu yang fanboys, entah itu yang selain fanboys. Nah, tapi kalau yang fanboys harus ada komanya, kalau yang selain fanboys tidak selalu. Kadang ada, kadang tidak. Seperti itu, Mister. Gimana? Ada pertanyaan lagi atau mungkin kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya tolong disampaikan ya. Karena nanti saya akan coba dengan penjelasan atau kata-kata yang berbeda seperti itu. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi atau kita ke praktek lapangan. Sebentar, kalau di soal error analisis, nah sebelum saya lanjut sisanya, gini teman-teman, error analisis itu adalah struktur yang bagian kedua, nomor 16 sampai 40, gitu ya. Itu nanti akan kita bahas di hari ke-9, Miss. Nah, tapi coba saya mau baca dulu soalnya. Kalau di error analisis, itu cara analisis yang salah. Misal ada conjunction, itu pasti pakai bentuk yang sudah dijelaskan ini. Jawabannya iya, Miss. Kalau misalkan, jadi ini adalah fondasi ya, teman-teman. Fondasi untuk materi conjunction atau penggunaan conjunction di dalam kalimat. Jadi dasarnya itu sudah saya berikan ke teman-teman. Entah itu di struktur yang bagian pertama ataupun bagian kedua, pemakaian conjunction ya seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, Miss. Nanti kita akan ketemu juga di soal error analysis di hari ke-9. So don't worry. Oke. Okay? Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, kurang lebih soalnya contoh soalnya seperti ini. Ini saya ambilkan dari buku Longman ya, teman-teman. Sebentar, Mister. Iya, Miss. Mungkin ada pertanyaan dulu.
teman-teman bisa unmute nggak? Kalau ada lebih dari satu subjek dan predikat, nah lebih dari satu, maksudnya Miss? Kalau ada lebih dari kalau ada lebih dari satu subjek mungkin ya, apa conjunction-nya harus ada dua. Nah, jumlah conjunction itu menyesuaikan jumlah subjek predikat, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada satu conjunction, maka subjek predikatnya harus dua. Gitu ya. Nah, kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi, ini sama ini harus dihubungkan conjunction lagi. Berarti harus tambah satu conjunction lagi. Kalau tambah subjek predikat lagi, nah nanti ini sama ini dihubungkan dengan conjunction lagi. Jadi tergantung jumlah subjek predikatnya. Kalau subjek predikatnya ada 4, maka conjunction-nya butuh 3. Gitu ya. Kalau subjek predikatnya cuma 2, maka conjunction-nya 1 aja. Kalau subjek predikat ada 3, conjunction-nya butuh 2. Seperti itu, Miss. Mister, contoh conjunction apa aja gitu ya maksudnya? Selain which. Nah, kalau 5W1H misalnya what, misalnya when, atau saya kirimkan ya teman-teman. Sebentar, coba saya cek di WhatsApp. Sebentar ya teman-teman, saya cekkan dulu. Atau nanti aja, nanti setelah kelas saya kirimkan teman-teman. Supaya tidak mengganggu waktu teman-teman di kelas. Seperti itu. Nanti list dari conjunction akan saya kirimkan setelah sesi sore. Kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Mister, can you please show me the slide that describe what fanboys is? Fanboys. Is this what you mean, Mister or Miss? All right. So what's your question? Adakah pertanyaan tentang ini? Oh, I see. No worries, it's okay, Miss. Jadi nggak apa-apa. Oke, dapat ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya. Yang saya sampaikan kemarin, materi hari pertama itu akan teman-teman selalu pakai. Jadi teman-teman cari dulu predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba perhatikan di soal, apakah teman-teman menemukan ada predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman cek dulu. Went out. Alright, ada went out. Went itu bentuk verb 2 dari kata go, ya teman-teman. Itu adalah bentuk lampak. Failure. Sama? Failure. Failure itu baik. Accurate. Iya, betul. Occurred-nya ya, bukan failure-nya. Kalau failure itu dia adalah kata benda, teman-teman. Artinya kegagalan. Kata kerjanya adalah fail. Kalau fail dia kata kerja. Artinya gagal, tapi dia kata kerja, teman-teman. Seperti itu. Kalau failure bukan kata kerja ya, dia kata benda, nggak bisa jadi predikat. Ya, tapi di situ ada predikat lagi, yaitu occur. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, sekarang kita cek subjek dari setiap predikat sudah ada atau belum. Nah, predikat occurred itu subjeknya yang mana? Power failure. Power. That's right, a power failure. Ya, ini adalah subjeknya. Nah, sekarang subjeknya went itu yang mana, teman-teman? The Lamps. Nice. The lamps itu adalah subjeknya went. Nah, berarti di sini kita butuh apa? Conjunction. Good. Di pilihan ganda, conjunction itu cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu jawabannya yang mana? B. So. Ya, betul. Bravo ya, B. teman-teman. That's right. So, itu adalah anggota dari keluarga fanboys. Jadi, fanboys, S-nya itu adalah so. Kalau yang alpha, then itu artinya lalu. Dia adalah keterangan atau adverb. Nah, adverb itu fungsinya bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Walaupun kalau kita artikan itu dalam bahasa Indonesia enak-enak aja ya. Kalau yang alpha, korsleting listrik terjadi, sehingga lalu gitu ya, lalu lampu-lampunya padam. Itu enak kalau diartikan. Cuman nggak bisa secara kelas kata, dia bukan tempatnya. Di sini tempatnya conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, ini adalah kenapa mengartikan itu tidak selalu bisa dipakai dalam mengerjakan TOEFL structure. Gitu, teman-teman. Karena kadang di pilihan ganda itu ada yang artinya itu enak-enak aja semua dimasukkan ke kalimat. Nah, tapi kelas katanya pasti nanti ada yang betul, ada yang salah. Seperti itu. Kalau yang Charlie later itu adalah keterangan adverb ya. Kalau nggak gitu kata sifat, teman-teman. Atau adjective. Nggak bisa, kita butuhnya conjunction. Delta juga sama.
Next itu kelas katanya adjektif atau kata sifat. Kalau nggak gitu adverb kata keterangan. Gitu ya teman-teman. Nah kita butuhnya conjunction. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Jadi power failure atau power outage itu sama artinya, yaitu konsleting listrik. Mati listrik seperti itu. Oke, ke contoh kedua teman-teman. Caranya sama, dicari predikat sebentar. Mister, cara menjawab soal conjunction apakah harus diartikan dulu soalnya? Jawabannya tidak, Mister. Yang saya sampaikan tadi, hati-hati dengan mengartikan, teman-teman. Ya, tadi kan saya sampaikan tuh, barusan tadi ya. Mengartikan itu tidak selalu bisa dipakai dalam mengerjakan soal structure TOEFL. Contohnya ini tadi. Belum, Mister, kenapa kok selalu diartikan? Nah, supaya teman-teman nanti kalau ada vocab yang nggak tahu, nanti teman-teman bisa juga bisa tahu lah seperti itu. Jadi saya artikan. Bukan berarti cara mengerjakannya diartikan ya, teman-teman. Tapi saya artikan supaya kalau teman-teman penasaran, masa langsung saya next kan nggak enak. Pasti teman-teman penasaran misalkan kalau occur itu artinya apa. Misalkan went itu apa dan sebagainya. Gitu, Mister. Jadi jawabannya tidak, gitu ya. Oke, lanjut ke contoh kedua, caranya sama, teman-teman. Dicari predikat dulu di soal. Apakah ada predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana? Oke, nice. Ada missed ya. Was. Sama was, that's right. Ada dua predikat di sini, teman-teman. Sekarang kita cek subjek masing-masing. Nah, subjeknya was yang apakah ada? Jelas nggak ada ya, karena titik-titik jatuh. Setelahnya was, betul. Di sini berarti kita butuh subjek. Nah, karena ada predikat lagi, di situ subjeknya adalah I, maka di sini kita juga butuh conjunction. That's right. Dan kalau teman-teman misalkan menemukan ada titik-titik di paling depan seperti ini sering keluar di soal yang asli dari ITS, ya. Nah, di pilihan ganda itu nanti biasanya teman-teman dikasih pengecoh conjunction subject, tapi conjunctionnya berupa fanboys. Itu jangan dipilih. Karena conjunction fanboys tidak boleh di paling depan kalimat, gitu ya. Nah, sekarang cari di pilihan ABCD yang conjunction dan subject. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Betul. Jadi yang since ke conjunctionnya he itu adalah subjeknya. Kalau yang alpha nggak ada conjunctionnya nggak bisa, kita butuh conjunction juga. Kalau yang bravo ada conjunction doang, nggak ada subjeknya nggak bisa, kita butuh subjek juga. Yang Charlie sama kayak yang alpha, di situ ada kata benda sebagai subjek tapi nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa. Jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan karena dia terlambat, saya melewatkan acara atau janjiannya. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep pemakaian conjunction atau kata hubung di dalam kalimat di soal structure TOEFL ITP. Seperti itu. Sebelum kita praktek ke soal latihan buat teman-teman dan pembahasannya, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu, silakan. Everything looks good, right? Jadi semuanya kayaknya sudah paham. Sekarang coba kita praktekkan ke latihan soal. Jangan takut salah dulu. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta dan juga Bravo. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Nah, di situ ada R, itu predikatnya ya. Subjeknya adalah gorillas. Nah, ini lebih tepatnya silverback gorilla gitu ya. Kemudian di situ ada predikat lagi R, subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Cari ABCD yang adalah conjunction. Kalau yang alpha di situ ada kata how itu conjunction, nah tapi nggak bisa karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi double, teman-teman. Gitu ya. Nah, hati-hati dengan kata. Jadi gini, teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu ada kata tapi kelihatannya lebih dari satu kata. Sebenarnya itu cuma satu kata. Contohnya in front of, artinya di depannya. Di depannya apa gitu ya. Misalnya in front of the office, di depannya kantor itu. Nah, itu adalah preposisi in front of. Itu satu kata, teman-teman. Sama, in spite of, itu juga satu kata.
Dan cara menentukan kalau teman-teman menemukan seperti ini, teman-teman lihat kata paling belakang. Dia adalah of, itu preposisi. Berarti ini jadi satu kesatuan, itu adalah preposisi, teman-teman. Nah, kita nggak butuh preposisi ya. Kita butuhnya adalah conjunction atau kata hubung. Seperti itu. Nah, kalau kita cek di kamus, in spite of something. Nah, itu artinya sama dengan despite. Sinonimnya gitu ya. Nah, despite itu kelas katanya adalah preposition. Jadi in spite of itu preposition, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita nggak butuh preposition, kita butuhnya adalah, teman-teman. Kita butuhnya adalah conjunction ya. Bentar, ini ngumpet soalnya. Oke deh, nggak apa-apa. Yang Charlie di situ because of, hati-hati teman-teman, because sama because of itu beda. Kalau because, itu dia adalah conjunction ya. Tapi kalau because of, ini ya teman-teman di bawah itu because of somebody atau something, dia adalah preposition, bukan conjunction. Kalau because saja conjunction, kalau because of itu bukan conjunction, dia adalah preposition. Yang saya sampaikan tadi, because sama because of itu beda teman-teman. Gitu ya. Nah jawabannya adalah yang delta, even though itu sama dengan though, sama dengan although. Artinya meskipun, dan dia adalah conjunction. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, gorila merupakan binatang yang pendiam meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi ke soal berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the knee ya. Kemudian ada predikat lagi yaitu meets, subjeknya adalah the thigh bone. Nah, berarti di sini jelas kita butuh conjunction ya. Dan di situ jawaban ABCD yang conjunction aja itu adalah yang bravo. Ya, betul jawabannya bravo. Kalau yang Charlie itu salahnya karena ada subjek lagi ya, teman-teman. Nanti subjeknya double. Setelah titik-titik sudah ada subjek. Nanti subjeknya jadi 3 kalau kita masukkan yang Charlie. Jadi yang tepat adalah bravo, kita hanya butuh conjunction aja. Kalau yang alpha, ini tuh preposisi ya teman-teman. Nggak bisa jadi conjunction, itu beda kelas kata, beda penggunaan di dalam kalimat. Kalau yang delta, it itu dia adalah kata ganti atau pronoun, tempatnya bisa di subjek, bisa di objek. Nah, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti ini. Ada pertanyaan dari Miss Dini? Mister maaf, nanti kita ada bahas preposisi nggak? Pasti ada, Miss. Jadi semua kelas kata itu total yang kita akan pelajari ada 7 nanti teman-teman. Ya, itu nanti akan kita bahas, tapi satu-satu gitu ya. Untuk preposisi kita akan bahas di hari ke-7, di chapter 7, Miss. Seperti itu. Dapat ya, Miss? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Sebentar, ada pertanyaan. Maaf, tadi saya telat. Mister, apakah conjunction bisa di depan? Jawabannya bisa, Miss. Di depan kalimat nggak apa-apa. Terutama yang conjunction selain fanboys ya. Kalau yang fanboys nggak bisa di depan, Miss. Hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Kalau di soal structure TOEFL gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan teman-teman semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat can understand, teman-teman auxiliary verb ya. Subjeknya adalah children. Nah, sebelumnya kata children itu ada conjunction yang pindah paling depan, yaitu conjunction selain fanboys before.
Nah, berarti nanti kita butuh satu subjek predikat lagi. Kita cek setelah koma di situ ada predikat lagi yaitu communicate, tapi belum ada subjeknya. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo ya. They itu adalah kata ganti yang dipakai sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Intinya subjek pronoun gitu, atau pronoun yang dipakai untuk subjek. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang alpha, however, itu adalah kata keterangan dan juga conjunction. Kita nggak butuh keterangan dan juga conjunction, kita butuhnya subjek. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti, materi kita kemarin ya. Kemudian kalau yang Charlie itu keterangan, teman-teman. Kita nggak butuh keterangan. Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan 5W1H, salah satunya who itu adalah conjunction. Kalau di soal structure TOEFL, anggap sebagai conjunction. Gitu ya, take it as conjunction, seperti itu. Nah, jawabannya bravo nanti kalau diartikan sebelum anak-anak itu bisa bisa memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan semuanya menjawab bravo. Ini mirip dengan soal sebelumnya tadi ya teman-teman. Pilihan gandanya pun juga mirip. Nah, di situ ada predikat develop, subjeknya adalah fish. Di sini fish itu jamak ya teman-teman. Karena fish itu jamak dan tunggal itu sama-sama fish. Bentuknya sama, tidak berubah. Sama kayak kemarin ada species. Spesies itu. Spesies itu tunggalnya juga species, jamaknya juga species. Ada conjunction before sebelumnya, setelah titik-titik ada kata rely. Rely itu sinonim dari kata depend, artinya bergantung, kata kerja dia teman-teman. Nah, berarti di sini kita hanya butuh subjek saja. Ya, betul. Jawabannya adalah yang bravo. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Oke, kita cek. Di situ ada predikat are, teman-teman. Subjeknya adalah cats, ya. Tarik ke belakang lagi ada predikat are, subjek lagi they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, ini mirip kayak soal keberapa tadi, ya. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau hati-hati dengan yang Charlie ya. Nah, tadi teman-teman ada yang di soal sebelumnya menjawab Charlie. Ini yang saya maksud teman-teman. Ketika teman-teman sering-sering ketemu dengan soal, apalagi jenis soal yang kira-kira mungkin sama atau mirip, itu nanti teman-teman lama-lama akan terbiasa, akan hafal sendiri tanpa harus hafalan vocab. Jadi memang kuncinya sebenarnya itu adalah sering-sering latihan, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta nanti kalau diartikan, kucing merupakan binatang penyendiri, meskipun mereka mampu untuk menunjukkan tingkah laku penyayang. Seperti itu. Oke, next, lanjut ke nomor berikutnya, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang, hati-hati ini penggunaan fanboys, teman-teman. Jangan takut salah dulu, silakan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Ada juga Delta, sudah lengkap ya. Mari kita cek. Di situ ada predikat has raised,
subjeknya adalah the worldwide campaign, kata bendanya di campaign-nya itu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi. Nah, tapi di situ ada conjunction but yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja. Bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, gimana kita bisa tahu ketika fanboys itu menghubungkan bagian kalimat yang sama saja? Karena sebelumnya tidak ada koma, teman-teman. Karena fanboys atau salah satunya but ya, kalau sebelumnya ada satu koma, maka dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau nggak ada komanya, artinya dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, melainkan menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Atau istilahnya paralel, teman-teman. Parallel structure. Nah, karena di situ kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu kan semuanya ada tuh kata kerja ya. Yielded, yielding, to yield, sama has. Yield-nya di sini bukan kata kerja, teman-teman. Ya, di sini adalah menandakan kalau kata setelahnya itu kata benda. Contohnya a book, sebuah buku. Buku di situ bukan artinya memesan, tapi book di situ artinya adalah buku. Karena ada sebuah. Masa sebuah memesan kan nggak enak, teman-teman. Pasti sebuah buku. Nah, yield di sini juga yield itu sebuah hasil kalau diartikan. Gitu ya. Sorry sir, tadi kalau nggak ada koma gimana? Nah, jadi gini Miss, fanboys ini gini teman-teman. Tadi kan fanboys itu kan bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat dan juga menghubungkan bagian kalimat yang sama. Sebentar, kita review sedikit ya tentang fanboys ini. Jadi fanboys itu bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di sini kalau mau kita masukkan fanboys, sebelumnya harus ada koma. Seperti itu. Oke, baru kita isi fanboys di sini. Nah, tapi kalau nggak ada komanya, terus di sini ada fanboys, maka fanboys ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi menghubungkan bagian kalimat yang sama dan dua jumlahnya. Gitu ya. Misalkan di sini verb 2, maka setelahnya juga verb 2. Kalau di sebelumnya itu adalah kata benda jamak, kata benda ya, maka setelahnya itu juga harus kata benda dan kalau bisa dihitung harus jamak juga. Tapi kalau nggak bisa dihitung jangan dijamakkan teman-teman. Karena kata benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak. Seperti itu. Contohnya kata benda yang bisa dihitung itu adalah buku, rumah, orang. Itu bisa dihitung. Tapi kalau kata benda yang tidak bisa dihitung itu contohnya adalah udara, angin, air. Itu kan nggak bisa kita bilang sebuah air, sebuah udara, sebuah angin nggak bisa teman-teman. Karena dia benda abstrak gitu. Jadi itu jangan dijamakkan. Seperti itu. Nah, gimana Miss? Apakah dapat untuk fanboys? Jadi perbedaan fanboys yang menghubungkan dua subjek, dua predikat dan bagian kalimat yang sama aja penggunaannya bedanya hanya koma. Seperti itu. Gimana Miss Nadia? Apakah dapat perbedaan fanboys yang menghubungkan dua subjek predikat dengan subjek predikat dan fanboys yang menghubungkan bagian kalimat yang sama aja? Oke, dapat ya. Kemudian Miss Fitri, maaf Mister, endangered di situ sebagai apa ya? Oke, itu pertanyaan bagus banget teman-teman. Jadi di situ sebelumnya ada kata to conserve, artinya untuk melindungi. Pertanyaan saya ke teman-teman, melindungi itu butuh objek nggak teman-teman? Misalkan saya kalau bilang ke teman-teman nih, kita harus melindungi. Butuh Nah kalimat, objek. butuh objek ya. Pasti nanti teman-teman bertanya, melindungi apa Mister? Nah, artinya melindungi itu setelahnya harus dikasih objek. Nah, pertanyaan saya, di conserve itu objeknya kata benda yang mana? Objek itu harus dibuat dari kata benda atau kata ganti, teman-teman. Nah, conserve di situ objeknya kata apa? Animals, that's right. Nah, animals di sini adalah objek dari kata conserve, melindungi animals gitu ya. Nah, karena conserve ini butuh objek, maka di tengah-tengahnya jangan dimasuki predikat, teman-teman. Ini bukan predikat, bukan verb 2. Ya, ini adalah verb 3. Nah, verb 3 itu kenapa kok dia nggak bisa jadi predikat? Karena fungsinya dia kalau di dalam kalimat itu bukan lagi sebagai kata kerja, melainkan sebagai kata sifat. Yang mana namanya adalah past participle kalau teman-teman dulu belajar di sekolah kalau masih ingat ya. Jadi itu namanya past participle. Past participle itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja bentuk ketiga, teman-teman. Nah, itu juga alasan kenapa verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Karena sebenarnya dia kalau sudah di kalimat dan dia berdiri sendiri seperti ini, dia itu sebenarnya kata sifat, teman-teman. Bukan kata kerja lagi.
Seperti itu. Jadi kalau ditanya endangered species sebagai apa, itu adalah penjelas kata animals. Nanti endangered animals itu jadi satu, artinya adalah binatang yang terancam punah. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Fitri? Apakah dapat penjelasan saya? Memang verb 2 dan verb 3 itu mirip, teman-teman. Jadi, oke, dapat ya. Kadang kata yang berakhiran dengan ed, kata kerja yang berakhiran ed, itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, cara menentukannya teman-teman harus jeli-jeli mengecek sebelumnya dan setelahnya. Kalau sebelumnya butuh objek, nggak boleh objek itu diisi verb 2, setelahnya langsung predikat, nggak boleh, teman-teman. Harus diisi objek dulu. Nah, kalau ada verb 2 kok di sebelumnya objek dari kata kerja, berarti itu bukan verb 2, tapi itu verb 3. Itu kata sifat yang menjelaskan kata benda. Dan kata sifat itu fungsinya hanya bisa menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Kucing yang lucu. Lucu itu sifat, menjelaskan kata benda kucing. Rumah yang mewah itu sifat, menjelaskan kata benda rumah. Orang yang santun. Yang santun itu adalah kata sifat, menjelaskan kata benda orang. Seperti itu. Itu pertanyaan bagus banget. Jadi kalau teman-teman ada penasaran apapun, tanyain ya, jangan diempet teman-teman, nanti jadi nggak tahu terus gitu. Jadi tanyain aja, nanti kalau saya nggak tahu juga, saya bilang nggak tahu, saya jadikan PR, nanti lumayan ilmu baru buat saya juga. Gitu. Oke, kita lanjut ke, sorry, ini tadi belum saya jawab ya teman-teman, maaf. Kita lanjutkan menjawabnya tadi. Sebentar. Mister, jadi cara bedain verb 2 sama verb 3 itu dilihat dari objeknya ya. Betul, Mas. Nah, untuk lebih tepatnya atau lebih jelasnya itu nanti materi kita hari ketiga, Mas. Besok. Jadi chapter 3 kita akan belajar tentang kata kerja, teman-teman. Kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak. Nanti arahnya akan caranya membedakan verb 2 dan verb 3. Karena verb 2 dan verb 3 secara fisik, atau kalau kita perhatikan kata per kata seperti ini bentuknya mirip, teman-teman. Kata yang akhirannya ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Seperti itu. Jadi kita pelajari lebih dalam besok misalnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan ini tadi. Nah, jadi kalau dilihat di pilihan ganda itu kan kata kerja semua, teman-teman. Verb ed, entah itu verb 2 atau verb 3, verb ing, to verb 1, dan ada verb SIS. Gitu ya. Itu setelahnya objek, teman-teman. Nah, kita untuk mengetahui bentuk kata kerja yang mana yang bisa kita masukkan di sini, itu kita lihat yang paling dekat dengan kata but, kata kerja yang paling dekat dengan kata but di sebelumnya ya. Nah, di situ ada kata raise, teman-teman. Raise, has-nya dimasukkan nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa, karena dia cuma auxiliary, kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu disebutkan lagi di sini nggak masalah. Misalnya, has yielded, atau has-nya kita hilangkan nggak masalah, teman-teman. Jadi, yielded aja nggak apa-apa. Sama kayak misalkan kalau ada to verb 1 di sebelumnya but. To verb 1 itu setelahnya but diikuti to verb 1 nggak apa-apa, atau verb 1-nya aja juga nggak apa-apa. Jadi to-nya nggak ditulis lagi nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa cari di pilihan ganda yang has yielded atau yang yielded aja. Nah, di pilihan ganda yang ada adalah yielded aja, teman-teman, yaitu yang alpha. Gitu ya, jawabannya adalah yang alpha. Nah, kalau yang bravo, verb ing, sebelumnya but itu nggak ada verb ing sama sekali ya, teman-teman. Nah, kalau yang to yield itu kejauhan. To verb satunya itu di sebelumnya predikat, sedangkan but di sini masuk di setelahnya predikat. Jadi untuk melihatnya nggak boleh melencati predikat, teman-teman. Seperti itu. Mister, berarti itu ngikut yang terdekat, betul. Jadi ngikut bagian kalimat yang dihubungkan. Di sini yang terdekat adalah kata kerja di predikat. Seperti itu, Miss. Gitu ya. Nah, kalau yang delta, nah ini has-nya beda, teman-teman. Has yang delta itu bukan auxiliary, tapi dia kata kerja inti, artinya memiliki. Nah, sedangkan has yang di soal, itu artinya adalah sudah. Jadi kalau has ada verb 3 setelahnya, has-nya itu bukan artinya memiliki, tapi sudah atau telah. Gitu ya. Nah, tapi kalau has-nya setelahnya nggak ada kata kerja, itu artinya memiliki. Seperti itu. Thank you. Oke, baik. Sama-sama, Miss Divara. Dapat ya, teman-teman, untuk fanboys. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, hati-hati, ini ada jebakan. Jangan takut salah, silahkan, teman-teman.
Oke, thumbs up. Dan ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie, teman-teman. Oke, mari kita cek. Nah, mungkin sebelum ada juga jawaban Delta, berarti sudah lengkap ya. Nah, sebelum kita bahas, saya mau mengingatkan teman-teman, ini tadi ada yang menanyakan, teman-teman. Jenis soal ini tadi ada yang menanyakan. Mister, kalau misalkan nih, di soal ada subjek predikat terus titik-titik. Nah, di pilihan ganda kok ada subjek predikat lagi. Nah, berarti carikan yang sekalian conjunction subjek predikat, teman-teman. Ya, walaupun kalau di soal yang asli dari ITS, jenis soal ini nggak keluar. Tapi buat jaga-jaga, karena di tes dari lembaga nanti sepertinya keluar, teman-teman. Jenis soal ini, gitu ya. Nah, di situ ada predikat increase, teman-teman. Subjeknya adalah efforts, gitu ya. Nah, kalimat sudah lengkap. Kita nggak tahu yang hilang di sini, titik-titik ini yang hilang apa. Sampai kita mengecek pilihan ABCD. Nah, kalau kita sekilas lihat di pilihan ABCD, itu ada kata kerja sebagai predikat, atau kalau nggak gitu conjunction, kata kerja predikat, kata kerja predikat. Nah, kalau di sini kita mau masukkan kata kerja predikat, maka harus conjunction subjek predikat sekalian. Gitu ya. Jadi cari ABCD yang conjunction subjek predikat, teman-teman. Yang alpha, di situ ada subjek communities, predikatnya realize, tapi nggak ada conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikatnya nanti. Yang alpha nggak bisa, teman-teman. Ya, kalau yang Bravo ada ada conjunction since, subjeknya adalah communities, kemudian tidak ada predikat di situ, nggak bisa juga. Kita butuh predikat juga, jadi conjunction subjek predikat. Kalau yang Charlie ada subjek communities, sama kayak yang Alpha, sebelumnya tidak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Di situ ada conjunction us, subjeknya adalah communities, predikatnya adalah realize. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, usaha-usaha untuk mengembalikan ekosistem yang rusak meningkat ketika masyarakat itu menyadari keuntungan dari lingkungan yang sehat. Seperti itu. Silakan Miss Divara, yang ada yang ingin ditanyakan, Miss, silakan. Itu yang opsi B, realizing kenapa nggak bisa jadi predikat ya, Mister? Bisa tolong dijelasin, Mister? Oke, masih ingat, Miss? Predikat itu dibuatnya dari kelas kata apa? Kata kerja. Betul. Jadi kata kerja itu bentuknya banyak, Miss. Ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Nah, ini materi kita kemarin. Nah, sebelumnya saya mau yang predikat dulu, Miss. Coba, masih ingat nggak? Kata kerja yang bisa jadi predikat itu verb keberapa aja? Verb 1, Betul. Kemudian? verb 2, Betul. Nice. Kemudian? verb 3. Verb 3 nggak bisa. Jadi predikat nggak bisa, Miss. Jadi Verb, ada... Lanjut dulu, gimana, Miss? Verb 1, verb 2, terus? yang ada ES-ES-nya itu, Sir. Betul. SES satu lagi, Miss. Auxiliary verb. Nice, oke. Lantang sekali, Mister. Auxiliary verb. Jadi ini adalah kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi nggak semua kata kerja itu predikat, teman-teman. Makanya saya menghindari penyebutan subjek verb. Saya menyebutnya subjek predikat seperti yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Karena nggak semua verb itu bisa jadi predikat. Nah, selain verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb, dia tidak bisa jadi predikat, Miss. Materi kita kemarin ya. Jadi kata kerja itu ada juga yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Apa aja, masih ingat? Verb ing. Verb ing, nice. Kemudian? Verb 3. Verb Verb 3, betul. Satu lagi. Infinitive. To infinitive atau to verb 1. Ya. To infinitive atau to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat yang Bravo, realizing itu ada kata ing belakangnya. Dia adalah verb ing, Miss. Dan verb ing itu tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah sudah dapat? Oke, thank you, Mister. You're welcome. Nah, seperti ini memang harus selalu dilatih, teman-teman. Karena kita nggak punya bentuk kata kerja itu dalam bahasa Indonesia itu nggak punya. Ya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris mereka punya banyak bentuk kata kerja. Kita mau bilang makan itu ya makan aja. Nggak ada makaning, makanet, makans, itu nggak ada, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk bisa membiasakan membedakan predikat atau tidak, teman-teman harus sering-sering latihan. Gitu, teman-teman. Supaya terbiasa, supaya di luar kepala atau hafal. Seperti itu.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sebentar, ada pertanyaan di chat. Mau tanya soal sebelumnya, sebentar. Kita ke soal sebelumnya, ya teman-teman. Oke. Misal kalimatnya gini gimana, Sir? Jawabnya gimana, Mas? The worldwide campaign has raised substantial fund to conserve endangered animals, but bla 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 few outcomes. Sorry gabung Sir dan Mas. Oke. Sebentar. Maksudnya outcomes-nya itu dipisah gitu ya, Mister? Betul nggak? Outcomes-nya itu dipisah gitu maksudnya. Terus perbedaannya, Mister? The worldwide campaign has raised substantial fund. Oh, fund-nya itu nggak ada S-nya, maksudnya gitu. Maksudnya perbedaannya di mananya, Mister? Oh, apakah jawabannya tetap yielded? Jawabannya sebentar, has raised. Ya, jawabannya tetap, Mister. Karena yang paling dekat, oh sebentar. The worldwide campaign has raised substantial funds to conserve environment and ya, but itu kalau but to itu nggak enak teman-teman. Kalau but to nanti artinya nggak enak. Jadi dia kalau misalkan pakai fund, sorry, mau pakai apa? Yielded gitu ya. Yielded itu artinya membuahkan teman-teman. Nah nanti kalau diartikan jadi gini, eh, kampanye seluruh dunia telah mendapatkan atau telah meraih dana yang besar untuk melindungi binatang-binatang yang terancam punah, tapi untuk membuahkan hasil yang sedikit. Kan nggak enak kalau diartikan, Ustaz. Jadi tetap kita ambilnya adalah di bagian predikat. Jadi tetap ngambilnya yang raised. Jadi bisa dibilang gini, kadang mengartikan itu juga penting, teman-teman. Contohnya di soal, tapi kalau soal seperti ini saya belum pernah nemu, Mister. Cuman dari konsep yang Mister tanyakan, apakah pakai to verb 1, kalau di yang apa namanya di soalnya Mister itu nggak bisa, karena artinya nanti jadi aneh, Mister. Gitu, dapat ya? Oke. Itu nggak ada has raised maksudnya. Oke, jadi to-nya dipindah, teman-teman. To-nya itu dipindah di setelahnya has raised substantial funds. Apakah but-nya itu tetap, apakah alpha atau harus Charlie? Gitu ya. Nah, kalau ada seperti itu, maka mau nggak mau, teman-teman. Kalau ada to verb 1 di predikat, teman-teman harus cek. But-nya itu menghubungkan predikatnya atau menghubungkan to verb 1-nya. Caranya harus diartikan. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi, saya dapat insight baru, dapat apa ya, dapat tips baru lah dari teman-teman seperti itu. Cuman dari soal yang asli TS saya belum pernah tergambar soal ini, teman-teman. Tapi mungkin kalau prediksi kemungkinan keluar. Kemudian tadi Saya seperti mau ada tanya, Mister, boleh, Miss? itu kan to-nya diganti yang paling dekat, tapi gara-gara diartikan jadi tetap pakai Gak yang enak. verb to, Mm-mm. gara-gara diartikan nggak usah yang paling terdekat gitu ya. Betul, karena kalau diartikan nanti jadi janggal, Miss. Oke, thank you, Mister. Oke. Nah ini Miss Nadia bertanya, verb 2 atau verb 3, cara membedakan itu verb 2 atau verb 3 gimana? Nah itu kita bahas besok, Miss. Jadi don't worry, kita akan belajar kata kerja lebih lanjut di hari ketiga ya, teman-teman. Untuk sekarang kita fokus dulu dengan conjunction. Gitu ya. Kalau yang in danger tadi itu sudah saya jelaskan, teman-teman. Karena conserve itu butuh objek. Objek itu dibuatnya dari kata benda. Jadi harus kita carikan kata bendanya dulu sebagai objek. Nah, kata bendanya adalah animals. Nah, kalau objeknya conserve ini adalah animals, tidak mungkin di tengah-tengahnya ada predikat. Seperti itu. Jadi ini harus ada objeknya dulu, baru kalau setelahnya mau diikuti bagian kalimat selain objek, nggak apa-apa. Predikat misalnya. Nah, endangered ini adalah kata sifat. Itu verb 3, teman-teman. Gitu. Jadi verb 3 itu sama dengan kata sifat. Kalau di soal structure TOEFL. Verb 3 yang berdiri sendiri ya maksud saya, bukan verb 3 yang ada auxiliary-nya seperti ini. Has raised ini verb 3, teman-teman. Has auxiliary verb, tapi dia verb 3. Nah, kalau ada auxiliary-nya dia bisa jadi predikat. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih. Jadi Mister, prediksi sama tes ITS asli lebih mudah ITS. Jawabannya betul, teman-teman. Mungkin gini, ini yang
yang saya rasakan ya, maksudnya yang saya bandingkan dari cerita teman-teman sebelumnya di periode sebelumnya. Sebenarnya bobot soalnya itu lebih mudah, tapi biasanya teman-teman itu lebih tegang. Jadi daripada prediksi itu lebih tegang ketika tes yang asli dari ITS. Jadi sebenarnya soalnya itu nggak lebih sulit teman-teman. Cuman kadang jadi kenapa kok lebih tegang? Karena biasanya teman-teman itu tegangnya itu gara-gara ada 2 kamera yang mengawasi, yaitu kamera laptop sama kamera zoom dari samping. Sedangkan kalau di TOEFL prediksi mereka biasanya nggak pakai pengawasan kamera. Jadi kita dikasih link aja, password username sama password masuk, udah terus kita mengerjakan. Seperti itu. Kalau yang bisa dipakai memang yang ITS, teman-teman. Yang asli ITS yang bisa dipakai untuk LPDP. Yang saya tahu ya, itu yang asli dari ITS. Kalau yang dari lembaga-lembaga, setahu saya LPDP itu tidak menerima. Maaf, Mister, tadi nyambi kerja kurang fokus. Mohon penjelasan untuk soal terakhir. Soal terakhir tadi yang ini ya, Mister. Nah, sama seperti di Farah, soalnya tadi dibilang yang paling dekat kan, berarti nggak selalu yang paling dekat ya. Ya, jadi saya ralat teman-teman. Jadi nggak selalu yang paling dekat. Jadi kalau misalnya jadi gini, fanbase itu tempatnya bisa di subjek, bisa di predikat. Nah, kalau misalnya di tempatnya di setelahnya predikat, gitu ya, berarti dia di dalam predikat. Kalau dilepasnya predikat, pembatasnya itu predikat, teman-teman. Ya, jadi subjek sama predikat itu pembatasnya predikat. Setelahnya predikat itu ikut ke predikat gitu. Nah, kalau misalkan ada fanbase di dalam predikat, teman-teman lihat sebelumnya fanbase itu sebelumnya fanbase itu misalkan ada to verb 1, teman-teman harus cek dulu. Apakah fanbase itu nanti menghubungkan to verb 1-nya atau predikatnya. Nah, caranya gimana? Caranya diartikan. Seperti itu. Nah, berarti itu saya ralat, teman-teman. Nggak harus yang paling dekat. Tapi biasanya memang kalau di soal yang asli ITS, ya, kalau cara saya yang saya biasanya ngerjakan langsung, itu pakai yang paling dekat. Mungkin karena pertanyaannya Mister tadi setahu saya nggak ada Mister. Maksudnya pakai but-nya. Kalau N-nya mungkin iya. Kalau pakai N mungkin iya. Nanti jawabannya pakai to yield. Ini ya, saya di sini teman-teman. Kalau but ini kita ganti pakai N, itu kemungkinan pakai to verb 1 bisa teman-teman. Tapi nanti artinya juga tetap nggak enak karena di sini artinya few, sedikit, negatif. Sedangkan di sini substantial itu artinya banyak, besar. Yang mana artinya positif. Jadi berlawanan. Seperti itu. Jadi memang yang ditanyakan mungkin kalimatnya aja Mister yang konteksnya beda. Seperti itu. Nah, kita ulangi yang nomor 9 ya, teman-teman. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada kata increase, Mister. Kemudian subjeknya adalah efforts. Ya. Kemudian berarti kan kalimat sudah lengkap, teman-teman. Sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat, kalau enggak gitu ada conjunction. Ya kan? Nah, kalau misalkan di sini kita mau masukkan conjunction ataupun predikat, itu harus lengkap. Harus conjunction sama subjeknya, sama predikatnya. Sekalian gitu ya, yang lengkap. Nah, cari ABCD yang lengkap. Yang alpha itu cuma ada subjek predikat, Mister. Nggak ada conjunction-nya, nggak bisa ya. Nanti ada double subjek, double predikat jadinya. Kalau yang bravo ada conjunction, ada subjek, tapi nggak ada kata kerja sebagai predikatnya. Nah, kalau yang cari ada subjek predikat, nggak ada conjunction, sama kayak yang alpha. Nah, kalau yang delta ada conjunction us, subjeknya communities, predikatnya adalah realize. Nah, jadi jawabannya yang delta. Gitu ya. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Baik, kita lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek, teman-teman. Soal ini mirip banget dengan soal sebelumnya tadi. Ya, kalau misalkan teman-teman nanti masih salah di jawaban soal ini, artinya teman-teman harus sering-sering latihan. Gitu ya. Tapi kalau udah benar, bukan berarti nggak harus latihan, tapi tetap harus latihan ya supaya lebih
menancap teman-teman, supaya lebih ingat nanti. Jadi caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada increase, predikat, subjeknya adalah people's expectations, gitu ya. Kemudian sudah lengkap subjek predikatnya. Nah, kalau kita lihat di pilihan ABCD, kita scan, di situ ada kata improve, itu predikat karena verb 1. Di yang Bravo ada conjunction since. Charlie ada predikat improve. Nah, kalau di sini mau kita masukkan predikat, maka harus butuh conjunction sama subjeknya juga. Jadi cari di pilihan ganda yang conjunction, subjek, dan predikat. Gitu ya. Kalau yang alpha ada subject conditions, predikatnya improve, tapi nggak ada conjunction, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada conjunction since, subjeknya conditions, nah tapi tidak ada predikat teman-teman. Nggak bisa ya, jadi conjunction subject harus diikuti predikat juga. Kalau yang Charlie ada subject conditions, predikatnya improve, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction as, subject conditions, predikatnya adalah improve. Nah nanti kalau diartikan, harapan atau ekspektasi orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka itu semakin membaik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang conjunction, teman-teman. Ya, jadi conjunction itu nggak harus ada di dalam kalimat, tidak wajib ada di dalam kalimat. Dia akan wajib ada kalau nanti subjek predikatnya di kalimat itu nanti kalau sudah utuh ya, itu nanti ada lebih dari satu. Itu adalah fungsi dari conjunction, menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi teman-teman harus ingat ada juga conjunction Venn-Bosch yang mana dia tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Mister, boleh kasih daftar kata yang tunggal atau jamaknya tidak pakai S di belakang seperti kata fish? Sepertinya saya ada, Mister. Karena saya dulu pernah ngajar gambar, tapi bentuknya soal kalau nggak salah nanti. Tapi coba nanti saya ini ya, saya carikan teman-teman. Atau kalau teman-teman penasaran, ingin mencari di Google, itu namanya adalah irregular plural nouns. Jadi irregular plural nouns itu ada yang gini teman-teman. Saya tulis ya sebentar. Saya tulis pakai ini biasa. Jadi kalau teman-teman mau mencari di Google kata benda apa aja, kalau kita jamakkan itu bentuknya tidak ditambahkan S, itu namanya adalah irregular plural nouns. Jadi kata benda yang jamaknya itu tidak beraturan. Nah, ini ada dua teman-teman. Yang pertama ada yang tetap, bentuknya sama. Contohnya adalah kemarin kita menemukan kata species. Jamak dan tunggalnya sama-sama species. Contoh lagi adalah series. Contoh lagi adalah fish. Nah, tapi fish itu fishes juga boleh ya. Artinya nanti jenis-jenis ikan. Seperti itu. Kemudian contoh lagi adalah deer, rusa, teman-teman. Rusa itu juga apa namanya? Jamaknya juga deer, bukan deers ya. Nah, fish itu kalau misalkan ada jenisnya, contohnya ikan matahari atau mola. Nah, sunfish. Sunfish itu jamaknya juga sunfish, teman-teman. Ikan salmon misalnya, salmon atau salmon bacanya ya. Nah, salmon itu jamaknya juga salmon, bukan salmons atau salmons, bukan. Ya, tapi salmon aja. Nah, nanti kalau teman-teman mau mengecek kata benda apa aja, coba nanti saya cekkan ya, teman-teman. Atau nanti kalau teman-teman penasaran, karena di koleksi saya biasanya tidak lengkap. Nah, kalau teman-teman mau nyari yang lengkap, biasanya di Google ada teman-teman tulis yang irregular plural nouns. Jadi ada yang tetap, ada yang berubah. Ada yang berubah bentuk juga, teman-teman. Contohnya adalah kata person, sambil kita mengingat-ingat lagi materi sekolah, teman-teman. Jamaknya person itu apa? Ada yang tahu? People, that's right. Walaupun persons juga boleh, teman-teman. Ya. Contohnya lagi adalah apa ya, teman-teman? Nah, kemarin ada bakteria. Bakteria itu tunggalnya adalah bakterium. Jamaknya adalah bakteria, bukan bakteriums, gitu ya. Nah, contohnya lagi kaktus. Kaktus itu boleh, kaktuses nggak apa-apa, teman-teman, nggak salah ya. Nah, tapi biasanya kalau di akademik atau ilmiah itu biasanya pakainya cacti. Atau gini, kalau teman-teman penasaran, itu bisa dicek di kamus, teman-teman. Gini ya, sebentar kita buka kamus dulu.
Nah, misalnya ada alumnus, itu nanti jamaknya alumni. Gitu ya. Misalnya kita cari kata alumnus atau alumna. Karena kalau alumnus itu kalau saya nggak salah, itu dia cowok, kalau alumna itu cewek, teman-teman. Kalau saya nggak salah ya. Nah, alumnus itu jamaknya atau pluralnya itu adalah alumni. Bacanya itu nai ini ya, teman-teman. Alumni, seperti itu. Nah, kalau yang cewek berarti alumna, pakai gini nggak ya? Sebentar, bener nggak? Iya, betul. Ini cewek, teman-teman. A woman who is a former student of a school. Ya kan? Jadi lulusan atau alumni. Kalau cewek, alumna nanti jamaknya alumni. Alumni gitu ya. Bacanya ni. Tulisannya nai, tapi bacanya ni. Seperti itu. Nah, cacti misalnya kita cari kaktus. Kaktus itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Sama kayak fish, teman-teman. Fishes itu juga ada, tapi jarang dipakai. Biasanya pakainya fish aja. Nah, jadi cactus itu jamaknya bisa cacti, bisa cactuses. Seperti itu. Nah, ini namanya irregular plural noun. Atau kata benda yang jamaknya tidak beraturan. Ada yang tetap, ada yang berubah bentuk. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, so Mister, untuk menjawab structure itu, yang penting tahu polanya nggak mesti ditranslate ya. Betul, Miss. Itu adalah alasan kenapa kita belajar kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat. Karena kalau teman-teman bisa menganalogi, misalnya batu. Batu itu adalah benda. Oh, berarti dia kalau di dalam kalimat fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, itu enak, teman-teman. Seperti itu. Nanti teman-teman akan tinggal kayak main puzzle. Jadi ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, yang alfa salah karena ada ini, bravo salah karena hilang ininya, misalnya seperti itu. Gitu ya. Tapi tetap teori itu berperan sangat kecil, teman-teman. Yang perannya besar atau yang penting buat teman-teman itu adalah teman-teman mengalami sendiri atau teman-teman mencoba sendiri mengerjakan. Makanya saya sarankan dari hari pertama untuk sering-sering latihan ketika teman-teman ada waktu luang. Saya pun mau membantu teman-teman di luar kelas. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan ditanyakan. Nanti saya jawab ketika saya free gitu ya teman-teman. Intinya teman-teman semangat latihan dulu. Seperti itu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Pertama salah, it's okay. Nanti lama-lama pasti teman-teman akan hafal pola sendiri. Tanpa harus hafalan. Seperti itu. Kemudian materi perharinya minta tolong di-share juga Mister. Sambil dengerin audionya, sambil lihat materinya juga. Maksudnya PPT-nya Kak Mis. PPT bisa teman-teman download di link yang saya kirim di grup kemarin, teman-teman. Gitu ya. Dan mohon maaf saya tidak pakai buku yang dikasih dari lembaga, yaitu buku Longman, karena itu 2000 atau 2003, teman-teman. Nah, yang saya rasakan ketika tes sekarang ini itu banyak materi yang berlebihan atau redundant. Jadi daripada teman-teman belajar tapi nggak keluar, mending kita belajar yang perlu saja, yang teman-teman akan temui di tes aja, seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini lebih simpel pemahamannya, Mister, dibanding PPT yang udah di print. Nah, kebanyakan yang alhamdulillahnya yang masuk ke saya, masukannya seperti itu. Jadi dari dulu ketika saya mengajar offline, itu banyak dari kelas lain itu masuk kelas saya, teman-teman. Karena mungkin dari mulut ke mulut ya, karena silabus yang saya bikin itu alhamdulillah diterima dengan baik. Dan saya pun juga merasa kayak lebih enak memang cara ini. Satu cara, tapi memang bertahap, teman-teman. Cara pertama cari subjek predikat. Tahap kedua, ada berapa subjek predikat? Kalau cuma satu nggak butuh conjunction, kalau lebih dari satu kita butuh conjunction. Seperti aja. Seperti itu maksud saya. Belajar yang pasti-pasti aja, that's right. Daripada kita belajar banyak, teman-teman udah kebebanan ya, maksudnya kebebanan belajar, dan itu tidak keluar di tes. Jadi saya merasa perlu ada yang dirubah gitu, ada yang dihilangkan yang tidak perlu, seperti itu. Berarti sampai akhir juga nggak pakai PDF yang dikasih ya, Zat? Iya, teman-teman, betul. Jadi PDF yang dikasih dari lembaga, mohon maaf saya nggak pakai itu. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur ngeprint, that's okay. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman kerjakan yang pilihan ABCD aja. Oke, jadi nggak apa-apa, nggak ada salahnya latihan. Nanti kalau teman-teman butuh pertanyaan apapun, silahkan japri saya. Cuman saya sarankan, kalau teman-teman ada waktu luang, yang dikerjakan yang dari saya dulu, teman-teman. Gitu ya. Karena sudah saya sesuaikan dengan yang saya berikan di kelas. Seperti itu. Teman-teman jangan leave dulu ya, karena saya absen. Sambil menjelaskan, sambil saya absen. Sebentar.
Tapi sambil tanya nggak apa-apa, sambil saya dengarkan teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Aman ya sepertinya. Baik, kalau gitu thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day everyone. See you next time. Thank you, Mister. You're welcome teman-teman.